Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang memungkinkan kami hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu siap memaparkan firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, mengaruniakan roh hikmat marifat, serta menyingkapkan rahasia firman. Demikian Kau ampuni kami, baik hamba-Mu maupun semua jemaat-Mu. Kuduskan kami, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Engkau Allah yang Maha Kudus, dan dalam kekudusan Tuhan, kami akan melihat dan berjumpa pribadi demi pribadi bersama dengan Kristus melalui sabda Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Adapun materi firman yang sudah hamba-Mu siapkan, Allah Roh Kudus kiranya meneguhkan, mengurapi, menyertai. Lebih daripada itu, Allah Roh Kudus menyingkapkan rahasia-rahasia yang terselubung bagi kami semua, sehingga melalui paparan firman Tuhan menguatkan setiap hati yang lemah, menghiburkan jiwa yang susah, memperbaiki perilaku kami yang salah, serta menuntun kami semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa, tetap survive, sebab kasih dan kemurahan Tuhan tetap melimpah-limpah atas kita semuanya. Sungguh sangat senang hari ini Tuhan kembali izinkan kita berjumpa dalam paparan firman Tuhan. Dan pastikan kita semua tetap dapat berinteraksi melalui firman Tuhan, berikan perhatian sepenuhnya untuk tetap fokus kepada firman Tuhan, sehingga kita semuanya beroleh pesan berkat firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan, dan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah Allah memperhatikan umatnya. Sekali lagi, Allah memperhatikan umatnya. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 dan 8. Sekali lagi, kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 8. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Allah memperhatikan umatnya. Sama-sama katakan, Allah memperhatikan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata memperhatikan sungguhlah sangat menyejukkan, sungguhlah sangat meneduhkan, sungguh sangat menghibur, sungguh sangat indah dan luar biasa. Perhatikan baik-baik, perhatikan, itu ada sesuatu yang sungguh luar biasa. Suami memperhatikan istrinya, istri memperhatikan suaminya. Orang tua memperhatikan anak-anaknya, anak-anak juga memperhatikan
keadaan dari orang tuanya. Pasangan kekasih juga saling memperhatikan, sungguh luar biasa. Pimpinan memperhatikan bawahannya juga memberi perhatian atas perintah-perintah dan instruksi dari pimpinannya. Maka tercipta suatu harmonisasi, suatu keindahan, dan ini berlaku dalam semua interaksi antar individu satu dengan lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah memperhatikan umatnya, maka perhatian Allah tidak hanya secara terbatas. Seperti perhatian manusia antar suami istri, antar orang tua dan anak, antar sesama. Maka meskipun mereka saling memperhatikan, tetapi perhatian itu tetaplah terbatas. Mungkin perhatiannya tidak sampai secara komprehensif, secara menyeluruh. Dan seringkali perhatian itu hanyalah secara lahiriah, tapi tidak sampai kepada esensi di dalam secara batiniah. Dan untuk itu maka perhatian manusia antar sesama, antar pribadi, maka sesungguhnya sangat terbatas. Namun perhatian Tuhan kepada umatnya tidaklah demikian. Perhatian Tuhan kepada umatnya sungguh secara komprehensif, dan lebih daripada itu sungguh luar biasa, sungguh indah, sungguh manis. Dan saudara-saudara, perhatikan bagaimana ketika Tuhan memperhatikan umatnya, bangsa Israel. Perhatian Tuhan itu selain sungguh-sungguh dan serius, maka perhatiannya lebih dari apa yang menjadi ekspektasi dari umat Tuhan, yakni bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, jikalau kita perhatikan dalam konteks ini, maka kita harus membayangkan bagaimana kemudian ketika posisi bangsa Israel pada saat itu, dan ketika mereka berseru dalam posisi menderita, posisi yang sedang dalam kesusahan yang sangat berat, mana selama 400 tahun mereka diperbudak dengan sangat berat. 400 tahun adalah kurun waktu yang begitu panjang. Dari totalitas 430 tahun bangsa Israel berada di tanah Mesir. Tapi 400 tahun itu adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, di mana Yusuf sebagai tokoh dari bangsa Israel menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun, Raja Mesir. Maka ketika dia sudah meninggal, maka orang Mesir melupakan ketokohan seorang Yusuf yang pernah berkontribusi positif, berkontribusi secara signifikan demi kerajaan Mesir pada saat itu. Maka kemudian oleh pengerah-pengerah, mandor-mandor dari bangsa Mesir, mereka memperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka memperbudak bangsa Israel di tanah mereka sendiri. Dan oleh sebab itu mereka kemudian menjerit kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berteriak kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun apakah teriakan mereka langsung didengar oleh Tuhan, langsung diperhatikan oleh Tuhan? Ternyata tidak. Butuh kurun waktu 400 tahun lamanya. Suatu kurun waktu yang begitu sangat panjang. Nah, namun pertanyaannya, mengapa kok selama itu? Mengapa bukan ketika mereka berteriak langsung didengar oleh Tuhan? Kita harus perhatikan bahwa Tuhan memiliki otoritas
untuk menjawab, untuk mendengar, untuk meluluskan seruan umatnya. Dan Tuhan juga punya otoritas untuk menunda dan untuk berkata tidak atas setiap seruan umatnya. Jadi Tuhan itu punya otoritas penuh, otoritas tunggal, otoritas mutlak untuk mendengar, untuk menunda, dan untuk menolak dari setiap seruan umat Tuhan. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Itulah sebabnya perkara panjang ataupun singkat, ketika umatnya berseru kepada Tuhan, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari otoritas Tuhan sendiri. Tetapi meskipun demikian, saudara, dalam konteks ini, setelah mereka melewati masa-masa yang begitu sukar, mereka kemudian berseru kepada Tuhan. Mereka menjerit kepada Tuhan dalam kurun waktu yang sudah lama, yakni 400 tahun. Maka kemudian Tuhan mendengarkan seruan mereka. Dan akhirnya Tuhan memilih seorang pemimpin, yakni Musa, sebagai orang yang Tuhan khususkan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang lebih baik bahkan dari Mesir sendiri. Dan di sana dijanjikan bahkan berkelimpahan dengan susu dan madu sebagai hasil bumi, sebagai hasil tanah yang Tuhan berkati. Dan itu merupakan janji Tuhan kepada umat Tuhan, yakni bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun bukan saja janji berkat tanah yang subur, berlimpah susu dan madu, tetapi di sana juga ada beberapa bangsa yang cukup kuat dan tangguh untuk kemudian harus mereka hadapi sebagai sparring partner agar mereka kemudian terlatih. Di antaranya dikatakan di sana ada bangsa Kanaan, Het, Hewi, dan Amori, dan seterusnya. Bangsa Israel tidak tahu berperang pada saat itu. Itu sebabnya di padang belantara Allah melatih mereka melalui berbagai-bagai kesukaran, melalui berbagai-bagai kesulitan, supaya mereka terlatih, sehingga bangsa Israel itu pantas dan layak untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang dulunya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, dan sampai kepada generasi hari ini, yakni bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita perhatikan bagaimana wujud perhatian Allah terhadap umatnya. Yang pertama adalah Allah telah melihat penderitaan umatnya di dalam ayat yang ke-7. Sekali lagi Allah telah melihat penderitaan umatnya. Perhatikan baik-baik di sini bahwa Allah telah melihat. Itu merupakan bentuk waktu past tense, di mana suatu peristiwa yang sudah berlalu, bahwa Allah telah melihat bagaimana penderitaan umatnya. Penderitaan umatnya itu tidak sesaat. Penderitaan umatnya tidak hanya sebentar, dan penderitaan umatnya tidak hanya dialami oleh beberapa orang, tetapi oleh semua umat Tuhan. Tempo waktu 400 tahun lamanya, sungguh suatu penderitaan secara luar biasa yang begitu berat, harus mereka pikul bersama-sama dengan menjerit di hadapan Tuhan, dengan berseru kepada Tuhan secara bersama-sama, secara kolektif, sungguh luar biasa. Namun Allah telah melihat sebagaimana Tuhan memperhatikan
penderitaan atau kesengsaraan yang dialami oleh umatnya, bangsa Israel, maka hal yang sama, perkara yang sama, Allah juga pasti memperhatikan setiap kesengsaraan yang kita alami pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Dan penyebab dari kesengsaraan atau penderitaan yang kita alami tentunya bisa bermacam-macam. Sama seperti bangsa Israel, kesengsaraan yang mereka alami disebabkan karena penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir terhadap mereka. Hari ini kesengsaraan yang kita alami salah satu adalah karena ada pandemi yang cukup panjang, yakni kurang lebih selama 2 tahun. Dan ada lagi mungkin penyebab kesengsaraan. Karena ada pandemi, maka kemudian ruang gerak kita menjadi amat sangat terbatas. Pekerjaan banyak hilang. Banyak saudara-saudara kita kemudian dirumahkan. Karir mereka kemudian bisa saja menjadi berhenti untuk sementara. Dan mungkin kesengsaraan ditimbulkan karena sakit penyakit. Mungkin juga kesengsaraan karena ada suatu beban berat yang menghimpit seseorang. Mungkin juga kesengsaraan diakibatkan karena dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita. Mungkin juga kesengsaraan itu diakibatkan karena kemalasan kita. Kita malas bergerak, kita malas berkarya, kita malas bekerja, kita malas melakukan sesuatu yang menghasilkan, sehingga mengakibatkan seseorang menjadi sengsara. Tetapi ketika sengsara itu menghimpit, ketika penderitaan itu menghimpit kita, maka kemudian Tuhan itu memperhatikan. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan menaruh perhatian kepada mereka dan Tuhan telah memperhatikan mereka. Itu sungguh luar biasa. Dan oleh sebab itu saudara, maka ayat yang ke-7, masih dalam ayat yang ke-7, Allah telah mendengar seruan umatnya. Dampak daripada sengsara umat Israel kemudian menjerit kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tua atau muda, wanita atau pria, orang tua, anak-anak, mereka semua bersama-sama duduk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka memohonkan supaya Tuhan melawat mereka. Mereka memohonkan supaya Tuhan memberi pertolongan kepada mereka. Mereka memohonkan supaya Tuhan membebaskan mereka dari segala bentuk penderitaan, dari segala bentuk kesengsaraan yang dialami oleh mereka. Maka hal yang sama tentunya ketika kita mengalami kesengsaraan, tidak ada solusi yang lain selain daripada kita untuk berseru kepada Tuhan, selain daripada kita menjerit di hadapan Tuhan dalam doa kita. Kita percaya Allah berkuasa atas langit, bumi beserta isinya. Maka Dia juga berkuasa membebaskan segala kesengsaraan kita menjadi sukacita yang besar. Segala penderitaan menjadi suatu kebebasan, suatu kemenangan yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Semua yang percaya katakan amin, puji nama Tuhan. Dan saudara-saudara, Allah telah mendengar seruan umatnya. Katakan, aku telah memperhatikan, aku telah mendengar, aku telah mengetahui penderitaan mereka. Bukan Musa sang pemimpin yang akan Tuhan pakai untuk membawa umatnya keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan, yang akan membebaskan bangsa Israel. Tetapi Allah sendirilah turun tangan untuk menolong, untuk menghandle umatnya. Allah sendiri turun menyelamatkan umatnya, membebaskan umatnya dari setiap penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Tetapi perhatikan baik-baik tindakan Allah untuk
turun membebaskan umatnya dari setiap kesengsaraan dikarenakan mereka telah berseru kepada Tuhan. Sebabnya pada poin yang kedua, Allah telah mendengar seruan umatnya. Kembali lagi ada kata telah. Aku telah mendengar seruan mereka. Allah telah mendengar seruan mereka. Saudara-saudara, Anda mau ditolong oleh Tuhan, Anda mau dibebaskan oleh Tuhan, maka kita harus mengawali dengan berseru kepada Tuhan. Tapi seruan di sini tidak hanya sekedar di mulut, tapi itu lahir dan muncul dari dalam hati dengan sebuah ekspresi yang benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa dan menyadari bahwa Tuhan berkuasa melakukan setiap perkara. Tuhan beserta dengan umatnya. Sama seperti Tuhan menolong umatnya, mendengar seruan mereka. Pastikan juga Allah pasti juga menolong setiap seruan dari umat Tuhan. Anda dan saya selaku umat Tuhan, seruan kita pasti didengar oleh Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya sudah berdoa, saya sudah berseru, saya doa puasa, tapi kenapa Tuhan belum membebaskan saya sampai hari ini? Ingat sekali lagi, otoritas Tuhan untuk menjawab, untuk menunda, untuk menolak sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Mungkin saja waktunya belum cukup untuk kita stop atau berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan mungkin saja merindukan dan mengizinkan untuk Anda dan saya terus menerus secara kontinu untuk berdoa terus kepada Tuhan. Tapi pasti bahwa waktunya Tuhan, waktu yang terbaik, Tuhan telah mendengar setiap seruan doa kita. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang poin yang ketiga, bagaimana wujud perhatian Allah atas umatnya. Allah telah turun menolong umatnya. Ayat yang ke-8. Allah telah turun untuk melepaskan umatnya dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu, suatu negeri yang baik dan luas dan yang berlimpah susu dan madunya dan seterusnya. Ini sungguh luar biasa. Allah turun menolong umatnya, menolong bangsa Israel. Mengapa Tuhan menolong mereka? Karena mereka telah berseru kepada Tuhan. Mengapa mereka berseru kepada Tuhan? Karena mereka telah mengalami kesengsaraan yang begitu panjang selama 400 tahun. Saudara, hari ini apakah Anda dan saya mengalami kesengsaraan? Apakah Anda masih mengalami penderitaan? Solusi dan jawabannya adalah berseru, dan teruslah berseru kepada Tuhan. Tidak ada kata yang lain selain daripada berseru kepada Tuhan. Tuhan yang mengizinkan Anda dan saya mengalami kesengsaraan, maka Tuhan juga berkuasa untuk kemudian memulihkan, membebaskan kesengsaraan yang menghimpit setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, Allah telah turun untuk melepaskan umatnya dari tangan orang Mesir. Wujud yang menghimpit bangsa Israel sehingga mereka mengalami sengsara adalah bangsa Mesir. Dan ada banyak wujud yang membuat seseorang menjadi sengsara. Apapun wujudnya yang membuat kita menjadi sengsara, Tuhan tetap punya otoritas untuk membebaskan kita sehingga kita beroleh kelegaan, sehingga Anda dan saya beroleh kemenangan. Anda dan saya boleh melihat karya Tuhan, intervensi Tuhan, kuasa Tuhan yang nyata, yang menakjubkan, yang spektakuler terjadi atas kita semuanya. Yang
percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan saudara-saudara, bangsa Israel tidak hanya dibebaskan, bangsa Israel tidak hanya menolong untuk keluar daripada Mesir lalu menelantarkannya. Tidak demikian. Tuhan ketika menolong mereka keluar, membebaskan mereka dari rumah perbudakan di tanah Mesir, mereka dituntun sampai kepada tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian itu dijanjikan tanah yang lebih baik, tanah yang subur, tanah yang baik, berlimpah susu dan madunya. Sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang sangat meneduhkan, menenangkan, sesuatu yang membahagiakan dari setiap orang yang menjadi penghuninya. Sungguh luar biasa bagaimana janji yang baik daripada Tuhan atas semua umat-umatnya. Dan saudara-saudara, susu dan madu merupakan ungkapan atau kiasan untuk kesuburan, untuk kemakmuran dan kelimpahan berkat yang besar. Sungguh luar biasa. Maka kemudian sama dengan kita, Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari segala kesengsaraan. Jikalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka sehabis kesengsaraan Tuhan pasti menyediakan berkat bagi kita yang mendatangkan sejahtera, yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan sesuatu yang spektakuler bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Dan kemudian madu yang dimaksudkan ialah madu dari anggur atau kurma maupun madu dari lebah hutan. Dan ini semuanya merupakan janji Tuhan dalam suatu keadaan yang lebih baik, jaminan pemenuhan kebutuhan mereka yang lebih baik, bahkan sekalipun dijanjikan dengan keadaan ketika mereka bangsa Israel berada di tanah perbudakan, yakni bangsa Mesir selama 430 tahun. Sungguh luar biasa. Dan saudara-saudara, perhatikan juga di sana ada orang Kanaan, orang Het, orang Amori dan seterusnya. Dan Allah telah menunggu munculnya suatu pertobatan dari bangsa Israel selama lebih dari 400 tahun. Sekarang maka kejahatan-kejahatan bangsa Amori itu sudah genap. Ini dalam Kejadian pasal 15 ayat 16. Artinya ketika bangsa Israel diizinkan Tuhan ada di dalam kesengsaraan, sementara penduduk tanah perjanjian, tanah Kanaan, bangsa Amori dan bangsa-bangsa yang lain melakukan kejahatan, Tuhan masih izinkan sekian ratus tahun, katakan 400 tahun lamanya. Dan sekarang sudah genap waktunya Tuhan untuk kemudian menghukum mereka dengan cara mereka dikalahkan oleh bangsa Israel. Sehingga janji Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub, dan sampai kepada Musa akan segera digenapi. Ini sungguh luar biasa. Oleh sebab itu saudara, Allah memperhatikan umatnya, Allah memperhatikan bangsa Israel. Wujud perhatian Allah telah memperhatikan kesengsaraan umatnya. Allah telah mendengar seruan dari umatnya. Allah telah turun untuk menolong umatnya dan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan berupa tanah perjanjian, tanah Kanaan dengan keadaan yang baik, keadaan yang subur, dan dengan hasil tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika Allah memperhatikan umatnya, maka hal yang sama, perkara yang sama, kita pegang janji firman Tuhan. Allah juga berkuasa memperhatikan Anda dan saya selaku umat Tuhan mengalami kesengsaraan dan berseru kepada Tuhan dan imani bahwa Dia telah turun untuk menolong Anda dan saya. Dia telah turun untuk membebaskan kita dari segala kesengsaraan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang memperhatikan umat-Mu, bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Hari ini kami juga pegang janji firman-Mu bahwa perhatian Tuhan tetap sama kepada kami semua umat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mohon perhatikanlah kesengsaraan kami, perhatikanlah kesengsaraan umat-Mu Tuhan, perhatikan kesengsaraan bangsa kami, perhatikan kesengsaraan umat-umat yang berseru kepada Tuhan. Dan mari Engkau turun tangan, Engkau campur tangan, Engkau intervensi dalam setiap kesengsaraan kami. Dan kami percaya Engkau pasti menolong kami, Engkau pasti memberkati kami, Engkau pasti membebaskan kami dan setiap kesengsaraan kami, dan menyediakan suatu berkat yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, Kamu sudah berdiam diri menyampaikan firman-Mu, namun Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada setiap kami, kepada setiap umat-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus juga meneguhkan firman-Mu serta memeteraikannya supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Pakai dan mampukan kami untuk kami hidup berpegangan sesuai dengan firman-Mu, jalan on the track dalam firman-Mu, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menolong, menghibur, memberkati dan menyelamatkan kami semuanya. Hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.